Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan pelaku usaha UMKM dari Dharma Wanita Persatuan UPT PBD Malang Kota. Pada kesempatan ini kami akan berbincang dengan Mbak Iin. Mbak Iin ini akan bergerak di bidang kuliner. Mbak Iin, kita langsung aja ya. Kalau mungkin bisa diceritakan awal mula adanya warung ini, berdirinya tempat makan ini seperti apa? Ya, waktu itu saya masih SD kelas 6. Orang tua saya merintis warung yang awalnya dari tenda kaki 5 itu, terus seiring berjalannya waktu akhirnya bisa sampai sekarang. Jadi ini ceritanya melanjutkan usaha dari ya. Ya, orang tua masih ada, cuma saya udah terjun ke dalam situ. Pada saat pertama kali dulu waktu buka warung itu apa Mbak yang menu andalan utamanya di warung? Dulu awal bukanya itu nasi jagung. Oh gitu? Nasi jagung sama ini ketan bubuk. Awalnya itu? Awalnya itu, dulu bukanya malam gitu. Tempatnya juga yang di tempat sekarang ini? Tetap dulu, yang sekarang ini cuma dulu di depan tenda gitu loh Mbak. Baik. Nah sekarang sudah. Terus ada nerima catering atau pesanan gitu nggak Mbak? Oh iya, untuk kayak nasi kotak. Iya. Iya ada. Alhamdulillah itu hampir setiap hari tuh ada. Jadi kayak udah punya langganan ya, misal dari PLN, dari SMK mana gitu. Mbak segini enggak ada, bisa. Kira-kira itu kalau mau pesen berapa lama sebelumnya Mbak? Atau bisa mungkin H-1 atau? Rata-rata kalau banyak H-1, tapi kalau 20, 30 langsung dadaan bisa? Dadaan. Kalau menu di warung itu bisa ada berapa menu untuk tiap harinya tuh Mbak Iin? Banyak sekali ya, kalau untuk sayur dan lauk bisa sampai 30 menu. Oh iya? Iya. Oh, masaknya itu mulai jam berapa itu Mbak? Masaknya sore gini udah prepare buat pagi, jadi pagi tinggal cemplung gitu. Jam 6 kan sudah buka. Pagi mulai jam 6 pagi sampai jam 9, jam 8 malam. Oh, apa yang jadi bedain warung mawar punya Mbak Iin ini mungkin dengan yang di sekitar, atau mungkin bedanya apa sih Mbak? Apa ya, mungkin ke rasa mungkin ya. Kalau dari kata pelanggan itu lebih berani bumbu atau gimana gitu. Ya berarti keahlian masak turun-temurun dari ibu. Nah iya, dari ibu. Dulu awalnya cuma masih bisa bantu-bantu, tapi sekarang ya alhamdulillah sudah bisa. Terus kemudian untuk proses sertifikat halal, ya kalau di warung mawar ini seperti apa Mbak? Apa Mbak sudah melalui proses itu dan seperti apa? Untuk sertifikat halal alhamdulillah sudah ada. Prosesnya waktu itu saya pengurusan secara online. Oh jadi, gitu. Iya, jadi tinggal input data, selang beberapa hari dari pihak pengajuan online itu datang mensurvei ya Mbak ya, apa benar ini datanya seperti ini, ternyata benar. Selang beberapa hari sudah jadi. Oh emang cepet ya seperti itu? 1 atau 2 minggu itu sudah keluar. Baik. Bagaimana kalau Mbak Iin itu menentukan menu tiap harinya itu berubah atau gimana? Untuk menu tiap hari nggak berubah, soalnya kan tersedia di online food. Oh gitu. Iya, jadi kalau berubah kan susah nanti berubah-berubahnya. Jadi tiap hari ya semua itu harus ada, harus ready. Oh baik. Gitu. Berarti untuk menunya itu sama, karena mungkin kan ada banyak ya, ada banyak macam ada seperti banyak lauk pilihan. tadi kan, Nah, betul iya. ya. Jadi orang mungkin nggak bosen ya, sekarang pesen ini, besok bisa pesen ini gitu. Kalau untuk ini Mbak, bahan baku utama untuk masakan. Jadi Mbak Iin tuh terjun langsung atau mungkin ada supplier yang datang, terus untuk mastiin itu kesegarannya seperti apa, kualitasnya gimana itu? Kalau bahan baku saya terjun langsung ke pasar, tapi karena sudah langganan jadi sama ini diantar. Oh, jadi lebih ayam, mudah kan ya Mbak ya? Ayam, daging, ikan itu udah dikirim. Oh langsung. Kalau sayur ada yang bagian apa nganter gitu juga ada. Jadi langsung diantar, karena kan memang sudah dari tahun 2001 Mbak. Kalau seumpama ada bahan baku yang nggak habis atau kurang fresh itu? Kalau nggak habis. Atau mungkin belinya memang untuk pembelian per hari sekian gitu, jadi? Iya per hari, jadi setiap hari pasti beli gitu loh.
Tapi kalau untuk daging ayam itu kan di freezer. Jadi Oh. aman. Kalau sayur-sayur tiap hari Tiap pasti hari datang ya Mbak ya. Proses persiapannya tuh seperti apa? untuk paginya. Ya. Untuk pagi jam 3 gini saya masak nasi di sini. Oh, baik Jadi di rumah. setengah 6 saya bawa ke warung, bawa nasi dan sampai sana ngelanjutin masakan. Tapi ada ini yang bantu jam 5 udah datang. Berarti untuk sehari Mbak In untuk misal masak nasi ini untuk beberapa kali? Iya, Kali? yang saya bawa itu cuma untuk pagi aja. Jadi nanti untuk pagi mungkin habis siang, Nah, nanti siang iya. masak lagi Iya. untuk yang malam. Iya. Kira satu kali masak pagi untuk sampai malam enggak ya? Enggak, Oh, enggak. makanya kayaknya selalu fresh. Terus ini Mbak tentang higienis. Jadi gimana sih dari Mbak In itu higienis dapur dan area makan atau mungkin area warung juga itu kayak gimana? Harus ini ya, setiap hari tuh semua harus dicuci peralatan masak kalau untuk yang di dapur, dan bahan-bahannya semua harus wajib dicuci. Kalau untuk area warung ya setiap habis ada orang makan apa harus cepet segera dibersihkan. Nggak tahu meja atau lantai itu harus segera dibersihkan. Tadi saya lupa tanya, untuk pegawainya di warung sendiri ada berapa Mbak? Ada juga. Mungkin bagian beda-beda bagiannya. Ya, yang satu memang khusus di dapur, yang dua ini serabutan. Jadi kalau di depan kewalahan yang pindah Bantu. ke depan. Perkiraan jumlah pelanggan per hari, terus itu berapa dan ramenya tuh biasanya di sekitar hari apa, jam berapa? Mungkin ada hari-hari khusus atau jam-jam khusus seperti itu? Kalau hari khusus enggak sih ya, kayaknya tiap hari kan kayaknya orang selalu makan ya. Betul. Kalau jam khusus ini pagi baru buka itu di online itu mesti bunyi-bunyi terus. Mungkin orang jam-jam cari sarapan ya. Itu kalau yang makan di tempat jam siang. Menjelang makan siang itu orang makan dan online double itu. Kalau dari siang ke sore itu nggak terlalu sih, ya ada kan di depannya warung ini tempat oleh-oleh Mbak. Jadi kalau memang pas ada rombongan ya rame malamnya gitu. Kan tadi Mbak In ceritain ada pembelian pemesanan online. Itu gimana Mbak In kerjasama sama aplikasi pesan antar itu? Itu sudah jalannya juga ya, awal-awalnya mula ada GoFood itu saya malah nggak ngerti, jadi dari GoFood yang menawarin ke saya. Oh gitu. Ya pada saat ini awalnya bergabung sama GoFood, Apa aja nih Mbak dari GoFood sama GrabFood sama Shopee Food. Shopee Food. Ya, tapi sekarang yang lagi rame-ramenya ini Shopee Food. Jadi lebih membantu ya Mbak ya? Ya banget. Oke baik Mbak, sekarang yang mungkin saya mau tanyakan kira-kira Mbak In dalam mengelola warung ini sudah 25 tahun. Tantangannya apa sih Mbak dalam mengelola warung Mawar selama ini? Mungkin tantangannya ini untuk kenaikan harga bahan baku ya Mbak ya. Apalagi ini dari packaging sampai bahan baku itu naik gitu loh. Sementara harganya tetap, kualitas dan rasa tetap. Jadi gimana caranya muter otak ya? itu tantangannya ya. Ya. Gimana rasanya tetap tapi memang dituntut bukan dituntut ya, sementara harga-harga yang lain naik Iya. juga. Iya. Berarti ada jam-jam promo gitu Mbak? Ada, jadi misal dari siang ke sore kan saya udah bisa lihat kok masih segini, saya promo di online itu nggak tahu 5%, 10%, nah itu bisa menarik pembeli. Oh baik, jadi ini mungkin salah satu inovasinya Mbak Iin. Iya. Inovasinya Mbak Iin dalam menghadapi tantangan itu salah satunya promo di online. Promo. Tadi saya mau tanyakan, memang informasinya di mana begitu? Mungkin kalau secara awam mungkin by WA kayak gitu ya, diskon atau promo Iya. gitu. Ternyata memang di online itu memang sudah langsung disetting ya Mbak ya. Oh disediakan baik. memang untuk promo menu itu. Oh, oke oke. Dan itu lumayan banyak menarik pelanggan. Oh gitu, Iya. ya sudah hafal ya langganan. Oh biasanya warung Mawar jam segini udah promo nih, Tapi udah nggak selalu potongan. setiap hari enggak. Ya. Jadi kalau memang pas stok masih banyak. Gitu. Oh baik baik. Terus kemudian ini Mbak, menjaga cita rasa menu masakan. Gimana Mbak ini selama ini rasanya tetap, maksudnya nggak kemarin pas kok ini keasinan atau ini kayaknya kurang bumbu gitu. Itu harus ada takaran ya.
itu. Oh, baik. Jadi seandainya ada karyawan baru itu benar-benar harus diajarin, Mbak ini segini ukurannya gitu. Terus kita harus sering ngincip, itu salah satunya. Jadi tiap hari harus ngincip, mahal sama nggak rasanya kayak standar kita gitu. Oke, baik. Sekarang pertanyaan terakhir, apa harapan Mbak Iin untuk warung mawar ini ke depannya? Harapannya seperti apa? Pengennya kayak gimana? Pengennya ya warung ini tetap berjalan, dan kalau bisa semakin hari ini semakin ramai, banyak pelanggan, siapa tahu bisa memperluas tempat. Amin, seperti itu ya harapannya. Baik Mbak Iin, terima kasih atas waktunya wawancara hari ini. Semoga kedepannya warung mawar ini sesuai harapannya Mbak Iin, semakin rame, semakin besar, gitu. Terima kasih, demikian wawancara kami kepada pelaku UMKM UPT PPD Malang Kota. Dan jangan lupa bagi siapa saja yang mau mampir di warung mawar, yang alamatnya di mana Mbak? Di Jalan Perusahaan, depannya Malang Strudel Karanglo. Baik, dicatat, jangan lupa mampir dan dicoba. Terima kasih.